Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang tadi bisa. Teman-teman, kemarin kita telah membahas apa itu gelombang otak. Nah, pembahasan kali ini kita akan lebih mengenal lagi dengan istilahnya level kedalaman trans. Trans adalah kondisi gelombang otak ya, gelombang otak hipnosis. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita sebagai operator hipnotis atau penghipnotis, kita harus jeli mengamati klien yang akan kita hipnotis. Dan untuk kejelian itu kita harus lebih sering mengamati apa yang terjadi pada gelombang otaknya. Nah, karena kita tidak bisa melihat otak manusia, maka kita bisa melihat ciri-ciri gelombang otak mana yang aktif pada saat ini. Langsung saja kita bahas dari gelombang otak beta. Gelombang otak beta. Nah, ciri-ciri gelombang otak beta adalah mata mulai tertutup. Jadi kalau kita untuk menghipnotis orang, bisa silahkan tutup mata. Nah, itu udah tahapan-tahapannya. Dan kelopak mata berkedip-kedip. Klien mengikuti instruksi penghipnotis dan pernapasan dada. Nah, itu kita masih dalam kondisi sadar. Pernapasan dada, mata mulai tertutup, kelopak mata kedip-kedip, dan klien mulai mengikuti instruksi kita. Dan yang kedua, masuk ke gelombang alfa. Ciri-cirinya adalah, perhatikan saja kelopak matanya. Kelopak mata mulai tenang. Itu pasti kalau masuk gelombang otak alfa, seperti ngantuk, itu udah kelopak mata mulai tenang. Dan relaksasi di persendian tangan, kaki, dan leher. Kita perhatikan tubuh mulai rileks. Pernapasan masih pernapasan dada, tapi sudah mulai perlahan dan lebih dalam daripada waktu di gelombang otak beta. Dan mampu menerima gambaran mental yang diberikan hipnotis dengan lebih jelas, karena di gelombang otak alfa ini klien lebih fokus. Dan ketika kita membawa klien masuk ke gelombang otak theta, sudah terjadi perpindahan nafas. Jadi nafas klien mulai di pernapasan perut, dan ada relaksasinya di rahang. Jadi rahang mulai turun, rileks, sangat rileks. Bahkan ada beberapa yang di kelopak mata dan hidungnya mengeluarkan cairan yang bening, tapi ini jarang terjadi. Yang pedoman pastinya adalah pernapasan perut dan relaksasi rahang. Dan terlihat seperti orang tertidur pulas, tetapi mampu merespon kalimat dari kita penghipnotis dengan sangat baik, karena kondisi klien itu sangat fokus. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita instruksikan, itu akan dilaksanakan oleh klien. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah kemampuan mengingat yang berkembang sangat pesat. Jadi klien bisa mengingat sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang mungkin
sering dilupakan, sudah dilupakan oleh pikiran sadar, tapi ingatan jadi sangat kuat. Dan yang keempat adalah gelombang otak delta. Nah, untuk membawa klien ke kondisi hipnosis, kita jangan sampai masuk ke gelombang otak delta, karena di sini rapot kita terputus, komunikasi kita dengan orang yang dihipnotis sudah terputus, dan klien tersebut tertidur dengan sesungguhnya. Jadi jangan saya masuk ke sini. Kita bermain di gelombang otak alfa dan theta. Jadi nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara kita membawa klien untuk masuk ke gelombang otak alfa dan theta. Oke, itu dulu ciri-ciri dari level trans gelombang otak. Jadi untuk kita pertama belajar, kita harus mengenali ciri-ciri kedalaman trans dari orang yang kita hipnotis. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, dan untuk selanjutnya kita akan perdalam lagi bagaimana cara kita dan langkah-langkah kita untuk menghipnotis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.